Selamat malam, di sini gue Asun. Kali ini gue bakalan bawain podcast yang bahas tentang apa? PSBB ya? PSBB. Dan tegang gitu dong mas, santai aja mas. Belum. Oh belum. Masih awal-awal, kalau udah akhir baru. Jadi kita bahas tentang PSBB nih. Di sini ada Samsul selaku narasumber, gestar. Bukan narasumber apaan? Ya kan lu kata apa aja bisa. Iya, palu bisa. Jadi sebenarnya gue bisa. Jadi sebenarnya ini masih keponakan gue, jadi ada sembarangan namain Tuhan emang udah kodratnya gitu. Ya Mas Omong mau gimana? Apalagi lu. Jadi gini, di malam ini gue bakalan bahas tentang ini loh, kebijakan baru yang lagi next sekarang, ini nama PSBB. Kayak sekarang yang diberlakuin ini kan PSBB terpadu ya. Enggak, sekarang udah transisi, udah lagi model transisi. Iya. Gue ketinggalan banget. Iya, lu lemah, lu nggak baca detik.com sekarang. Enggak, soalnya gini, Con. Gimana? Kalau misalnya kayak ini loh, berita-berita tentang COVID ini tuh di TV mau di TV mau di media manapun di Indo tuh semuanya di setup buat takut-takutin rakyat. Itu kan pendapat lain ya. Sebenarnya mau di setup nggak di setup sih nggak ada yang tahu. Ya emang gak ada yang tahu, cuman gue kan juga maksud gue kan orang yang belajar di bidang media gitu. Iya. Gue juga belajar orang yang nyediain berita, nulis skrip berita segala macem. Seharusnya kalau misalnya kita tarik track record dari negara-negara lain gitu kan, dia kenapa bisa pada sembuh, kenapa pada punya semangat hidup, karena emang dari beritanya pun yang disajiin ke warganya itu tentang yang selamat, yang bertahan, yang survive gitu kan. Beda media diambilnya. Kalau di sini kan lebih yang dari awal udah nakut-nakutin duluan kan. Maksudnya beritanya nggak langsung ngasih yang positif, tapi negatifnya duluan. Kalau sekarang mau diganti medianya ke positif, rada susah karena dari awal udah ditakut-takutin. Bisa masuk sih, makanya itu. Tapi dilihat aja di Jakarta PSBB mah aktif banget. Iya, sekarang bukan aktif banget. Sekarang gue pun tadi dari jalan rumah gue ke sini itu di daerah Bintaro ya, veteran situ. Iya. Itu udah macet kayak biasa, Sul. Di lampu merah veteran pertigaan situ. Kan gue dari Pondok Pinang kan. Ya kalau ini kan sekarang transisi yang awal-awal aja pada kagak takut. Ini mah kalau COVID masih belum kelihatan penyakitnya masih pada berani. Soalnya emang penyakitnya sama kayak pilek. Iya gitu kan. Kecuali udah pada jadi zombie, pada takut itu bener Itu, pada ada yang keluar. Iya. Kan? Itu mah pasti lockdown beneran jadi rumah, tembok kita kasih pagar kalau kayak gitu. Iya bener kan? Bener. Iya. Kalau masih kayak gini, orang Indonesia lagi teroris aja ada yang jualan gimana? Iya benar. Jadi emang pas lagi teroris yang bom China kan sampai ada hashtag kami tidak takut. Iya. Iku bingungnya gitu. Orang yang nangkep teroris pada baris pada nontonin Makan sate. Warga semana coba yang kayak gitu. Kayaknya gitu. Orang Makanya. lain pada kabur ya pada nontonin ada yang jual cincau. Ya, jadi gitu. Jadi kan kemarin kita bisa tarik track record dari yang kemarin itu. Terus menurut lu yang tentang sampai kayak garda depan yang lawan COVID ini kayak polisi kayak perawat, dokter gitu sampai nulis yang ini loh. Terserah Indonesia gitu kan. Itu menurut lu gimana? Indonesia terserah. Iya. Ya bisa mau gimana ya warganya kayak gitu. Ya gue nggak tahu apa warganya yang salah, apa peraturannya kurang ketat. Ya, kan? ini berat juga ya. Bahas peraturan ini waduh. Bisa jadi TO juga gitu. Udah jangan dibahas kok gue juga masih karyawan terus. Itu masih pelajar, mahasiswa, gimana lebih ribet lagi. Mau berlindung dengan nama apa? Nggak bisa. Jadi gitu, gue juga sebenarnya emang gue juga bingung. Jadi ya nggak usah kayak lu bilang sekarang transisi gini, dari yang pertama kali PSBB dikeluarin pun emang gak efektif. Kalau kata gue ya, penglihatan gue juga efektif hari 1 sampai hari ketiga lah. Lebak Bulus sepi. Itu bener tok depan rumah gue nggak ada motor lewat. Sepi gitu. Soalnya nggak bisa emang, soalnya orang kalau di PSBB mungkin buat karyawan udah nyimpen spend duit banyak tuh dia pede di rumah. Tapi kalau orang-orang yang sekarang kan masih banyak orang yang dia harus kerja hari itu buat makan hari itu juga. Iya. Gimana kalau hari itu dia kagak keluar dia nggak makan. Ya taruhlah kayak ojol gitu. Iya. Ya, bisa. Ojol pun kalau dia bisa nyimpen duit mungkin bisa. Ini kan sesuai tabungan dia punya. Kadang-kadang juga targetin nih, taruhlah kayak gue pernah gitu naik ojol, gue ngobrol sama drivernya, bang biasanya lu target sehari berapa? Kalau target dari aplikasi bang, biasanya mas 10 gitu, 5 pagi, 5 sore gitu. Tapi kalau misalnya dia mau ngejar target banget, kayak 15-20, ya bener rata-rata di spend hari itu kalau enggak 3 hari ke depan, kalau enggak buat seminggu nggak gitu. bisa. Sebenarnya kalau mau tepat tuh
sebelum dia mulai PSBB tuh disiapin dulu tuh semuanya. Maksudnya didata dulu nih orang-orang yang penghasilannya sehari buat makan doang nih, kita data dulu jadi biar lebih teratur gitu ya. Lebih teratur. Jadi yang dikasih bahan pokok nih misalnya satu kepala keluarga buat seminggu nih, udah lu nggak boleh keluar karena makan lu disediain duluan tuh, baru bisa. Nah, ini juga dibahas ini nih, bahas kalau misalnya PSBB kan kita masih nyangkut ke bansos nih, ya kan? Aduh bingung banget nih, sorry. Tapi emang kalau kata gue sih ini bahasan yang lumayan harus dibahas. Jadi menurut lu bansos lancar nggak sih? Rata Gue nggak nggak sih? tahu kalau bansos kan balik lagi ke pendataan di RT dulu, ke RW dulu. Iya. Tapi gue gini loh, jadi Ya kan kemarin ada yang kasus yang dia alamatnya di RT situ, cuman tinggalnya udah nggak di RT situ. dapetnya double. Nggak dapat double di RT yang dia tinggal udah dapat, tapi di RT itu dia nggak dapat, tapi dia nuntut dapat juga karena KTP di situ. Ya, Lu ini mau gimana? Kadang yang mampu pun ngincer bansos juga sih. Iya sih benar. Maksudnya banyak orang-orang kaya mentalnya miskin, udah punya duit tapi masih ngarepin bansos. Iya, bukannya kita gimana, tapi emang adanya kayak gitu. Iya, gitu. kita pun kalau nggak ada kayak gitu nggak bakal dibahas, nggak bakal kita omongin. Iya. Jadi kayak gini aja, gini lah, taruh gue pernah di daerah, kalau nggak salah di daerah Matraman ya, itu juga sempat ada konflik tentang bansosnya juga. Chaos kan, chaos kan. Iya. Ya kalau sepengetahuan gue sih emang ini kayak ada mainan di RT-nya. Sepengetahuan gue nih gitu. Pokoknya gitu. Itu mah kita nggak tahu dari atasnya kan, kita nggak tahu. Lu tahu kan yang presidennya baru ini bansosnya fotonya ini. Pas sampai kan nggak sama. Iya, itu gue juga udah kecewa sih. Maksudnya nggak tahu dipotongnya di mana, apakah dari kelurahan kah, kecamatan kah, RW kah, RT kah, di mana dipotongnya kan kita nggak ada yang tahu. Itu mainan-mainan dede pada deh gitu jatuhnya. Ya, cuman sih kalau misalnya sekarang masih dimainin dulu parah sih. Ya sekarang kan Ibaratnya ibaratnya semuanya susah, orang bagi-bagiin aja, jangan coba ngambil keuntungan sendiri. iya. Jangan maksudnya pikirin orang juga. Terus gimana menurut lo? Kayak kemarin masih, kalau kata gue sih ini menyangkut PSBB ya. Kemarin sepeda pengen dipungut pajak. Tahu kan? Iya. Tahu kan gimana menurut lo? Yang paling ibaratnya yang paling damage paling gede lah, yang bisa sampai ngeluarin kebijakan kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa dikeluarin, kayaknya negara semuanya mau dipajakin, kasihan. Iyalah. Ini kalau sepeda dipajakin, tukang somai yang bawa gerobak sepeda mau disuruh bayar pajak, kan kasihan. Es krim mall. Iya. Maksudnya orang pada naik sepeda aja udah ngurangin polusi, harusnya dia kan udah ngebantu pemerintah. Iya. Nggak ngelakuin pencemaran lingkungan, kenapa mau dipajakin juga? Iya. Cuman kalau ada sebenarnya gini, kalau dia mengincar pajak aja, kan banyak tuh sepeda-sepeda yang mahal tuh Brompton nih. Iya. Udah pajakin sepeda mahal aja. Kalau dia bisa beli sepeda mahal, berarti dia orang kaya. Iya. Kalau orang cuma beli sepeda second 300, 500 masa mau dipajakin? berarti kembali lagi harus didata. Didata, maksudnya lu mau naruh pajak pada saat orang beli sepeda itu udah kena PPN. Iya, pas beli. Bayar, Pas beli. masa Iya. make terus mau dibikin SNK. Iya gitu, kayak Iya. Bagul juga kan nggak, Bagul sampai bikin snapgram juga tentang itu. Dia nulis apa? Dia komen di snapgramnya kan nggak sekalian bikin plat nomor pak buat sepeda gitu loh. Iya, beribet lagi. Nah, Pajak lagi, ya nanti mau dibikin pajak apaan? Pajak sepeda, perhitungannya mau kayak gimana? per tahun gitu, per bulan ya? Iya, Per bulan. sedangkan terus yang sepeda ini lima kan tahun. buat musiman kan. Kalau motor pokoknya dia pajakin Iya. orang semuanya pakai Soalnya motor, pakai, dipakai setiap hari. Benar, Berarti benar. kan ada bapak-bapak yang pakai sepeda cuma seminggu sekali buat ke warung, Ada. di sini masih Iya. dipajakin di rumah, ya kan? Iya benar sih. Kesannya kayak negara kekurangan duit banget, apa-apa diminta dipajakin. Bisnis marketplace katanya mau dipajakin. Iya itu parah juga tuh, market semua dipajakin kemarin katanya. Iya. Sekarang ya taruhlah kayak kita pengen beli online cuma dipajakin. Berfaedah banget ya omongan kita di sini, bahas-bahas pajak, bahas-bahas negara, gila. Padahal malas banget kalau bahas-bahas kayak gini sebenarnya. Lu mau gimana? Iya, Cuma mau- kalau nggak dibahas. Iya kalau Bang, ini maksudnya orang-orang tongkongan juga udah membahas ini. Yang ini kan dipajakin karena emang lagi musim, dan orang lagi pada naik sepeda. iya. Musim memang lagi hype banget nih gitu tentang sepeda ini. Ya ntar kalau udah nggak musim, orang-orang nggak naik sepeda, Nah,
beda tuh dipajakin ya. Bete. Fix, ntar naik motor, naik mobil lagi semuanya. Polusi naik, ada polusi. Ntar polusi naik lagi, Jakarta ngebul lagi, lu yang komen sendiri deh. Iya. Ya bukannya gue nge-insult orang-orang yang main sepeda musiman, cuman maksud gue tuh gini, kalau misalnya lu mau di sepeda, tok di sepeda gitu. Lu pakai motor boleh, tapi jangan setiap hari. Kalau bisa lu kuliah kerja naik sepeda, motor kalau misalnya lu kuliah kerja tapi ada bawaan gitu, bawaan yang berat, yang ibaratnya naik sepeda lu nggak mungkin gitu sih kalau kata gue itu. Enggak, cuman kalau kerja naik sepeda gimana ya? Kalau gue sih nggak bisa. Lu. Nih, misalnya lu naik sepeda pagi-pagi, lu berarti kan harus pakai baju buat sepeda lah, baju Iya. itu. Baju Nggak nyerap. pakai yang Iya, dalam kantong nyerap langsung. keringat. Lu nggak mungkin pakai baju kan, Kemeja. kemeja, Heeh. ya kan? Meja, Udah pantofel gitu. Iya, lu emang Udah olahraga berani pagi, dulu. tapi pada saat di sana kan lu mandi dulu di kantor. Nggak mungkin nggak mandi. Iya. Iya, kalau nggak mandi, polusi udara buat yang lain kan. Iya, iya. Bukan yang Polusi bau, udaranya, bau. polusi udara kontes-kontes Iya, badan. bau, bau. Boleh mon. Beda sama Iya, bisa. Bener sih gitu. Iya. Lemon. Gitu gue juga jadi sebenarnya bahas kayak gini. Maksudnya kalau orang yang mau yang back to school, back to Iya. work ya bagus. Kalau orangnya bisa, kalau gue mah kagak bisa ya. Mendingan gue naik motor, gue aja naik motor masih gerak kan. Ya karena lu orangnya emang basah banget, lu mah Enggak, kan emang tergantung sih. Kalau emang lagi macet pasti gerah. Seorang udah keringetan pun gerah pasti. Udah pakai jaket dari pagi kan. Emang kalau misalnya orang kerja di Parung, kerjanya orang rumahnya di Parung, kerjanya di Sudirman. Dia pakai dia jalan jam 7 dari Parung masih dingin, masih pakai jaket. Coba pas sampai Fatmawati udah gerah, udah orang. tidak ada dingin Fatmawati. Tidak ada dingin kan? Nggak ada Fatmawati Nggak dingin. Bisa. Bohong Fatmawati dingin. Sejak kapan rumah gue dingin? Nggak ada deh. Kalau gue mah ya Panas. mendingan naik motor. Maksudnya naik sepeda tuh iya kalau lagi mau olahraga, Iya. baik maksudnya sepeda untuk olahraga. Ya. Cuman kalau dipajakin mah gue kagak setuju, kesian. Iya. Maksudnya Iya. masih banyak pedagang-pedagang yang masih pakai sepeda. Itu aja dia pakai sepeda aja, berarti dia nggak mampu beli motor ya kan. Iya. Kalau naik sepeda masih dipajakin, lu nggak kasihan orang yang jualan somai, jualan bakso masih pakai sepeda kan? Iya. Masa mau dipajakin juga? Dia aja penghasilannya nggak seberapa. Udah gitu ini nggak seberapa dan nggak nentu. Ya nentu. Bisa sehari nggak habis. Iya. Bisa. Kalau mau dipajakin tuh ya udah khusus aja sepeda Brompton gitu pajakin maksudnya. Ya bukan kita nginsut ke orang yang punya, tapi taruhlah sepeda-sepeda yang brandednya bagus gitu kan, yang ibaratnya top itu sepeda emang dari merek udah top gitu baru dipajakin bisa. Tapi kalau misalkan gitu bisa antara ada omongan nggak adil sul. Ya adil. Adil itu bukan berarti sama, tapi sesuai emang. Iya adil itu bukan berarti sama, sesuai nih misalnya setiap orang satu sepeda pajak lah misalnya setahun 100.000 Iya, ya kan taruhlah. ya masa disamain Brompton sama yang Polygon yang standar, mending deh Polygon, mending yang visi kagak ada mereknya. Fiksi bikinan. Ya iya, Paketan. ya nggak seimbang. Ya kalau misalnya diminta untuk seimbang ya enggak lah. Seimbang itu bukan berarti semuanya rata, tapi sesuai dengan yang dia punya. Oh, sesuai porsi. Sesuai porsi. Iya, Harus seimbang. paham. Kesannya pendapatan negara tuh cuman dari pajak, cuman dari motor Iya. doang. Maksudnya cari pendapatan dari sisi lain lah, jangan dari pajak mulu. Ya, Walaupun jadi- emang kenyataannya pun pajak emang udah paling gede, cuman jangan sampai sepeda juga. Ya, maksudnya gini, lu kan source alam banyak gitu loh, source alam Iya, banyak. maksudnya- Terus kayak lu ngembangin wisata pun bisa gede loh gitu. Taruhlah kayak ya sekarang negara mana yang nggak tahu Bali gitu aja. Gue nonton salah satu vlogger Indonesia nih yang kuliah di Rusia. Orang Rusia tuh taunya cuma cuma tahu dua daerah di Indonesia, cuma tahu Jakarta sama Bali. Rusia loh, maksudnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngejar penghasilan negara dari tadi lu bilang dari selain dari pajak gitu, Iya. bisa. Kayak gitu aja maksud gue tuh. Ya kayak wajar sih, kayak perawat dokter yang bikin hashtag terserah Indonesia terserah gitu ya, CTKT. Emang orang juga batuk. Ya iya, vaksinnya juga belum ada. Vaksin katanya tahun depan. Nggak tahu. Katanya. Nggak tahu sih. Emang iya? Katanya tahun depan. Tapi belum tahu. Itu udah di booming di berita. Kalau gue dengar konspirasi sebelumnya udah ada ketemu vaksin pas lagi kita masih di PSBB awal, PSBB tahap pertama.
Cuman ini konspirasi yang gue tonton ya, yang gue dengar, yang bikin vaksinnya dibunuh. Jadi konspirasi bahasa Jun, kemana-mana Jun. Dengar-dengar kayak. Gue mah nggak tahu kalau konspirasi. Jadi kayak ibaratnya tuh ini emang udah settingan. Iya. Apa kalau kata Podigor tuh Shinsekai dunia baru, kalau bahasa One Piece Shinsei apa? Iya Shinsekai elit global gitu loh. Ini udah settingan elit global yang katanya setiap 10.000 tahun apa berapa apa 100 tahun, 100 tahun. ya kan? Musnahin setengah Bukannya populasi buat nyembuhin bumi gitu loh. Kita udahin aja cukup dari sini. Cukup sampai sini. Udah lama gini kagak direkam ya, cuma ngomong doang ya. Terekam kok. Masih rekam. Masih. Ya udah, cukup buat malam ini podcast pertemuan kita kali ini. Podcast pertama gua, meskipun ini tugas dan di YouTube ini nanti banyak podcast dari teman gua, tonton juga yang lain. Pokoknya tunggu aja kalau misalnya emang gua bisa dan gua sanggup bikin acara podcast sendiri, pasti bakal gua lakuin, entah sama dia, entah sama teman-teman gua, pasti kalau misalnya gua sanggup pasti gua bikin. Udah segini aja dari gua, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah. Dadah.